Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sebelum video dimulai, ada saweria nih guys dari Bang Syahdan ya. Wih, gas lagi rame. Oke Bang Syahdan, kita gas lagi aja ya. Wah, ada dari Bang Mario juga nih guys. Kayaknya Bang Mario nih tiap hari ya, nggak bosen apa ya? Oke lah, semangat Bang buat ngopi-ngopi dilanjut. Buat Bang Syahdan dan juga Bang Mario, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Oke, langsung saja pada videonya. Pada saat ini di lantai 5, Komandan Fang Sheng berdiri dan berkata, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Dewa Perang Bintang 4 adalah putri angkat Jenderal Besar Baizi. Di lantai 3, seorang dewa terkenal berdiri dan tersenyum pada Baizi. Selamat. Di mata para jenderal besar, Tan Yun sama sekali bukan lawan Bai Wen, dan dia percaya bahwa Tan Yun tidak akan cukup berani untuk menantang Dewa Perang Bintang 4. Tidak hanya para jenderal besar yang berpikir demikian, tetapi juga Baizi dan Komandan Fang Sheng. Jenderal besar Baizi berdiri dan melihat para jenderal besar yang memberi selamat kepadanya. Dia tidak bisa berhenti tersenyum. Terima kasih semuanya. Melihat Baizi yang bangga, ekspresi jenderal besar Bai Feng sangat acuh tak acuh. Dalam hati Bai Feng, orang yang paling ia benci adalah saudara keduanya, yaitu Baizi. Jenderal besar Baizi melihat ekspresi Bai Feng di matanya. Dia perlahan melihat ke belakang dan berkata sambil tersenyum, saudara keenam, apakah suasana hatimu sedang buruk? Bai Feng mendengus dingin dan mengabaikan Baizi. Baizi mencibir pada transmisi suara. Saudara keenam, bukankah Jing Yun cukup mampu bertarung? Mengapa kamu tidak memintanya untuk menantang Bai Wen? Saudara keenam, bawahanmu memang mendapatkan 3 gelar God of War. Namun, itu hanya God of War bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Putri angkatku telah memenangkan Dewa Prajurit bintang 4. Dan kemudian dengan kekuatan Yaer, dia pasti akan memenangkan kemuliaan Dewa Prajurit bintang 7. Kedua putriku, satu adalah Dewa Prajurit bintang 4, dan satunya lagi adalah Dewa Prajurit bintang 7. Posisiku di hati ayah jauh lebih tinggi daripada dirimu. Setelah komentar sarkastik, Jenderal Besar Baizi mengabaikan Bai Feng. Dia memandang Raja Dewa Bai Cheng di lantai 6 dan berkata dengan hormat, ayah, kamu mengatakan bahwa jika Wen Er menjadi Dewa Perang bintang 4, maka kamu akan mengakuinya sebagai cucumu. Tentu saja itu benar. Raja Dewa Bai Cheng bangkit perlahan, menatap Bai Wen yang bersemangat di arena dan berkata, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa mulai sekarang Bai Wen adalah cucu dari Raja Dewa ini. Sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tuan Raja Dewa, tunggu sebentar. Bawahan ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Alis putih Raja Bai Cheng berkedut, dan dia melihat Tan Yun menatapnya dengan hormat. Kata-kata Tan Yun segera membangkitkan suara rendah dari semua orang. Bagaimana situasinya? Jing Yun menyela komandan besar. Apa yang akan dia lakukan? Menurut pendapatku, hanya ada satu kemungkinan. Diperkirakan dia akan menantang Bai Wen. Sungguh lelucon, kita semua pernah melihat kinerja Jing Yun dan lawan-lawannya sebelumnya. Mereka jelas jauh lebih lemah daripada Bai Wen. Kecuali jika otak Jing Yun kebanjiran, dia akan menantang Bai Wen. Yah, itu benar. Aku pikir Jing Yun memiliki hal lain untuk dikatakan, bukan untuk menantang Bai Wen. Raja Dewa Bai Cheng tidak marah karena Tan Yun menyelanya. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Raja Dewa Bai Cheng masih sangat mengagumi Tan Yun. Anak kecil, ada apa? Tanya Raja Dewa Bai Cheng. Tan Yun dengan hormat berkata, apakah Bai Wen adalah Dewa Prajurit bintang 4? Sulit untuk mengatakannya sekarang, kecuali dia bisa mengalahkan bawahan ini. Bawahan ini akan menantangnya. Begitu kata-kata ini terdengar, penonton menjadi gempar. Apa aku salah dengar? Jing Yun benar-benar ingin menantang Dewa Perang bintang 4. Ya, siapa yang memberinya keberanian? Aku pikir dia sudah puas oleh kemuliaan yang dia dapat.
100 tahun yang lalu, Xiao Xihan, gadis arogan, menyapu lawannya satu demi satu sebagai dewa prajurit bintang 1. Pada akhirnya, meskipun dia terluka parah, dia masih mengalahkan dewa prajurit bintang 4 dan menjadi salah satu prajurit paling terkenal di negara kita sejak zaman kuno. Dia satu-satunya yang telah memperoleh mitos dewa prajurit bintang 4 dengan status prajurit bintang 1. Bagaimana Jing Yun bisa dibandingkan dengannya? Pada saat ini, ada semua jenis suara berbisik. Di lantai atas, Jenderal Besar Bai Feng tiba-tiba berdiri. Jing Yun, jangan gegabah. Hei saudara keenam, bagaimana kamu bisa menegur Jing Yun? Bai Zi berkata sambil tersenyum. Karena Jing Yun ingin menantang Bai Wen, dia harus memenuhinya. Mungkin Bai Feng terlalu khawatir dan impulsif. Dia menantang Bai Zi ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara kedua, di depan begitu banyak orang. Aku tidak ingin mengatakan hal berikutnya. Tapi kamu telah memprovokasi diriku berkali-kali. Jadi aku harus mengatakannya. Bukan kamu hanya ingin Jing Yun menantangnya dan kemudian membiarkan gadismu itu menyerangnya." Mendengar ini, Bai Zi berpura-pura tidak bersalah. "Saudara keenam, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padaku?" "Cukup, diam!" Dengan teriakan keras Raja Dewa Bai Cheng, Bai Zi dan Bai Feng berhenti berbicara. Segera, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun dan bertanya, "Kamu bilang kamu ingin menantang Bai Wen?" "Ya, Komandan Besar." Tan Yun berkata, "Bawahan ini akan menantangnya." Pada saat ini, Jenderal Besar Bai Feng mengirim transmisi suara pada Tan Yun. "Jing Yun, apakah kamu gila? Bai Wen ini tidak hanya memiliki atribut kematian, tetapi juga memiliki atribut cahaya. Dia berbakat dan kejam. Apakah kamu mencari jalan buntu?" Tan Yun berkata dengan suara pelan, "Tuan, kamu tidak perlu khawatir. Bawahan ini melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Bawahan ini dapat melihat dari mata Bai Wen bahwa dia memiliki niat membunuh terhadapku. Bawahan ini hanya ingin tahu jika bawahan menghabisinya, apakah aku dapat melampiaskan kemarahanku padanya." Mendengar itu, Bai Feng tertegun sejenak. Dia berkata melalui transmisi suara, "Jika kamu bisa menghabisinya, tentu saja kamu akan membanggakan diriku. Namun, aku tidak ingin melihatmu mati. Dan Su'er, perlakukan kamu sebagai saudara. Kurasa dia tidak ingin kamu mengambil risiko. Jing Yun, jawab aku dengan jujur. Berapa banyak peluang yang kamu miliki untuk mengalahkan Bai Wen? Dan seberapa yakin kamu bisa menghabisinya?" Tan Yun berkata dengan suara arogan, "Bawahan memiliki peluang 100% untuk mengalahkan Bai Wen, dan tentu saja memiliki peluang 100% untuk menghabisinya. Jangan khawatir, tidak hanya Dewa Perang Bintang 4 yang akan aku dapatkan, tetapi Bintang 5 besok juga akan aku dapatkan." Mendengarkan suara Tan Yun, Bai Feng tidak akan bersemangat, tetapi yang lebih penting, dia penuh dengan keraguan tentang kata-kata Tan Yun. Bai Feng menjawab, "Baiklah, kamu ambisius. Aku percaya padamu. Aku nantikan penampilanmu berikutnya." Pada saat ini, Komandan Fang Sheng menatap Tan Yun dengan cemberut dan berkata, "Anak kecil, kamu mengambil langkah yang sangat berisiko. Kamu harus tahu bahwa sejak zaman kuno, di antara pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antar dewa prajurit di keluarga Bai, hanya 100 tahun yang lalu, Xiao Xihan, Putri Langit, memenangkan kehormatan 1 hingga 4 bintang pada saat yang sama. Kamu harus lebih berhati-hati." Dari kata-kata Komandan Fang Sheng, tidak sulit untuk melihat bahwa dia sangat menghargai Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk. "Tuan Komandan, generasi muda telah mengambil keputusan. Tolong umumkan." Komandan ini mengucapkan semoga sukses. Setelah transmisi suara Komandan Fang Sheng, suaranya bergema seperti bel. Komandan ini awalnya berpikir bahwa Jing Yun akan menyerah. Ini adalah kelalaian komandan ini. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa Jing Yun, bawahan Jenderal Besar Bai Feng, akan secara resmi menantang Putri Jenderal Besar Bai Zi. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terdiam. Para jenderal dan prajurit di bawah Jenderal Besar Bai Feng, mereka memandang Tan Yun dengan gembira, berharap Tan Yun bisa menciptakan mitos seperti yang dilakukan Xiao Xihan 100 tahun yang lalu. Di arena, suara Jenderal Besar Bai Zi bergema di benak Bai Wen. "Wener, habisi dia." Bai Wen diam-diam berkata, "Jangan khawatir, ayah angkat.
aku akan menghabisinya. Pada saat ini, Tanyun yang mengenakan jubah ungu berubah menjadi bayangan ungu dan menyapu arena. Baiyuan memandang Tanyun, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda Jing, aku harap kamu akan menunjukkan belas kasihan nanti." Tanyun tertawa, "Tidak masalah." Ketika kekosongan itu seperti riak air, Baiyuan membalik tangannya, dan pedang rendah tingkat 6 dengan atribut kematian muncul dari udara tipis. Mantra kematian. Baiyuan dalam gaun putih memegang pedang, seperti hantu, menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, dia menyapu kehampaan. Kecepatannya sangat cepat, sehingga hampir semua prajurit yang menonton pertempuran tidak dapat menangkap lintasan gerakannya sama sekali, seolah-olah dia telah benar-benar menghilang. Kecepatan yang sangat cepat. Dia bahkan lebih cepat daripada aku, menggunakan langkah dewa ruang dan waktu. Shen Shubing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Namun, dia tidak khawatir tentang Tanyun sama sekali. Dia yakin bahwa jika Tanyun melakukan langkah dewa Hongmeng dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya akan setidaknya 2 kali lebih cepat dari Baiyuan. Dia sangat percaya pada Tanyun dan menghabisi Baiyuan semudah membalikkan telapak tangan. Seperti yang dipikirkan Shen Shubing pada saat ini, Tanyun dengan jelas melihat Baiyuan. Di mata Tanyun, kecepatan Baiyuan masih terlalu lambat. Di mata prajurit yang menyaksikan pertempuran, Baiyuan yang menghilang tiba-tiba muncul di depan Tanyun. Melihat ini, ada keributan di antara orang banyak. Jingyun pasti mati. Ya, Jingyun benar-benar akan mati. Bukan salah orang lain atas kematiannya, hanya saja dia terlalu sombong. Pada saat ini, seorang prajurit surgawi bintang 9 tiba-tiba menemukan sesuatu dan membuat kejutan histeris. Jingyun belum mati. Lihat, kepala Jingyun yang ditusuk oleh Baiyuan tidak berdarah. Kalau tidak salah tebak, itu karena kecepatan Jingyun yang lebih cepat dari Baiyuan. Yang ditusuk Baiyuan hanyalah bayangan tersisa dari Jingyun yang menghindar. Ketika para prajurit mendengar kata-kata itu, mereka langsung memandang dengan seksama. Pada saat ini di arena, wajah Baiyuan yang menakjubkan tiba-tiba memucat. Senyum di wajahnya yang awalnya percaya bahwa Tanyun akan mati langsung menghilang, berubah menjadi warna ketakutan yang luar biasa. Mengapa kamu begitu cepat? Jingyun, aku mengaku kalah, dan jangan habisi aku. Setelah Baiyuan meninggalkan kalimat, dia melompat ke udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia hendak melarikan diri. Dia tidak bodoh, tetapi sangat pintar. Dia tahu betul bahwa menghadapi Tanyun, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, itu tidak akan berguna, karena Tanyun akan dengan mudah menghabisinya, hanya dengan mengandalkan kecepatannya saja. Lelucon besar, jika aku tidak secepat dirimu, aku akan tertusuk pedangmu dan mati. Serahkan hidupmu padaku. Tiba-tiba di atas arena, suara Tanyun yang mengandung niat membunuh tak berujung terdengar. Dan segera, tepat ketika Baiyuan hendak melarikan diri dari tepi arena, kekosongan di belakangnya bergetar. Niat membunuh Tanyun muncul entah dari mana. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanan Baiyuan. 5 jari tangan kanan Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Darah memercik dan menghancurkan pergelangan tangan Baiyuan. Baiyuan tampak kesakitan, memandang Jenderal Besar Baizi di menara. Dia menangis. "Ayah angkat, tolong selamatkan aku." Jenderal Besar Baizi tiba-tiba berdiri, menahan amarah yang mengerikan di dalam hatinya dan berkata, "Jingyun, tolong berbelas kasih, jangan sakiti Wener." Menghadapi permintaan Baizi, Tanyun tampak acuh tak acuh. Tubuhnya berputar-putar di udara, menendang Baiyuan ratusan kaki dengan satu tendangan. Pada saat ini, beberapa tulang rusuk di dada Baiyuan ditendang oleh Tanyun, dan organ dalamnya dipukul dengan keras. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak berdaya. Ketika Tanyun memberi isyarat, pedang Baiyuan melayang dan terbang ke tangan Tanyun. Tanyun tampak acuh tak acuh dan memegang pedang, berjalan menuju Baiyuan yang berbaring di arena selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan, pedang hitam Tanyun di tangannya bergetar hebat, berusaha melepaskan diri dari tangan Tanyun. Tanyun berteriak tajam, "Diamlah, jika tidak, aku akan menghancurkanmu juga." Roh pedang sangat ketakutan, sehingga dia tidak berani melawan. "Tidak, jangan habisi aku." Baiyuan yang jatuh berlumuran darah menatap Tanyun yang sedang berjalan ke arahnya.
Pada saat ini di matanya Tanyun adalah seorang pembunuh. Tepatnya itu lebih menakutkan daripada dewa, itu pasti iblis. Pada saat ini Baizi di lantai atas benar-benar panik dan meraung. Jingyun, aku memerintahkanmu untuk tidak menghabisinya. Tanyun berhenti, menoleh dan menatap Jenderal Besar Baizi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bukan jenderal besarku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memerintahkan diriku? Menurut aturan yang ditetapkan oleh Raja Dewa Bai Songyong di masa lalu, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Perang akan diperlakukan sama, terlepas dari status mereka. Bahkan jika kamu adalah jenderal besarku, kamu tidak memenuhi syarat. Mendengar ini, Baizi tersipu karena marah, dan Bai Feng yang berada di sampingnya tidak sabar untuk memuji Tanyun dengan keras. Yang membuat Baizi semakin marah adalah Tanyun berkata lagi, aku seorang prajurit yang baik yang dengan ketat mengikuti aturan pertempuran Dewa Perang. Di mataku, mereka yang berdiri di atas arena bersamaku semuanya adalah lawan. Dan pada saat yang sama, aku menghormati kehidupan semua orang. Tentu saja, jika seseorang ingin menghabisiku, maka tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Mendengar kata-kata Tanyun, seluruh penonton sangat bersemangat. Tetapi pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Tanyun terlalu tidak fleksibel dan terlalu tidak rasional untuk menyinggung putra kedua Raja Dewa Baicheng demi menghabisi Bai Wen. Tanyun sama sekali tidak ingin rasional. Dia hanya bertindak menurut prinsipnya sendiri. Sesederhana itu. Prinsip Tanyun adalah jika orang tidak menyinggungnya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Dan siapapun yang ingin menghabisnya harus mati. Baizi buru-buru melihat Raja Dewa Baicheng di lantai 6 dan memohon dengan matanya. Ayah, diam. Raja Dewa Baicheng menyela dengan tajam. Jingyun tidak melakukan kesalahan, apalagi mengatakan sesuatu yang salah. Jika Bai Wen tidak ingin menghabisi Jingyun barusan, seperti yang diyakini ayah, Jingyun juga tidak akan menghabisinya. Ayah dapat melihat bahwa Jingyun tidak menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sementara kamu memalukan di depan begitu banyak orang. Ditegur oleh Raja Dewa Baicheng di depan umum. Meskipun Baizi sangat marah, dia tidak berani menunjukkannya. Jadi dia hanya bisa membungkuk dan berkata, ayah, ini adalah kesalahanku. Setelah itu, Baizi perlahan duduk di kursi dengan air mata berlinang. Dia menatap Bai Wen yang berada di genangan darah di arena dan berkata melalui transmisi suara, Winner, ayah angkat kasihan padamu. Ayah angkat juga ingin menyelamatkan dirimu, tetapi ayah angkat benar-benar tidak berdaya. Jangan khawatir, ayah angkat pasti akan membahaskan dendammu. Pada saat ini, di tengah kerumunan yang menyaksikan pertempuran, putri kandung Baizi yaitu Baiya, dia mengirim transmisi suara. Adikku, jangan salahkan ayah. Ayah telah melakukan yang terbaik. Kamu dapat yakin, kakak dan ayah pasti akan membahaskan dendammu. Kakak bersumpah bahwa akan memotong Jingyun menjadi beberapa bagian dan menghancurkan mayatnya menjadi berkeping-keping. Mendengar ini, Bai Wen yang terbaring di genangan darah melirik Tanyun dan menutup matanya dengan putus asa. Tepat ketika Tanyun hanya 10 kaki dari Bai Wen tiba-tiba membuka matanya, melambaikan tangan kirinya, dan jarum hitam yang dilapisi racun menembus kehampaan menuju Tanyun. Jingyun, hati-hati dengan racunnya. Ketika Bai Feng buru-buru mengingatkannya, Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng. Setelah menghindari semua jarum beracun, dia muncul di samping Bai Wen. Wanita jahat dan berbahaya, pergilah ke neraka. Tanyun menghela nafas, dan dengan lambaian tangan kanannya, pedang hitam di tangannya melesat, dengan semburan darah menembus kepala Bai Wen. Jiwa Bai Wen terbang, dan dia mati di tempat. Melihat mayat Bai Wen dalam genangan darah, para penonton sangat sunyi. Setelah lama terdiam, masih tidak ada yang berbicara. Karena para jenderal besar mengetahui bahwa jenderal besar Baizi sedang berduka. Mereka takut akan dibenci oleh jenderal besar Baizi setelah berbicara. Namun, Baisu melompat tinggi dari posisi penonton dan berteriak, saudaraku Jingyun, seperti Shao Xihan 100 tahun yang lalu, menciptakan sebuah keajaiban. Ini bukan hanya kehormatan pribadinya, tetapi juga kehormatan semua orang di seluruh pasukan keluarga Bai. Aku telah mendengar bahwa di antara puluhan miliar prajurit di bawah Raja Dewa lainnya, belum ada prajurit bintang 1 yang mendapatkan 4 gelar sekaligus. Sementara kakekku sudah melahirkan 2. Baisu berteriak dengan penuh semangat. Di mana teriakan dan sorakan kalian?
Begitu suara itu jatuh, sorakan seperti tsunami terdengar dari kerumunan yang awalnya tenang. Sorak-sorai saat ini sangat keras untuk Jenderal Besar Baizi. Di lantai 5, mata Komandan Fang Seng yang menatap Tan Yun berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam suara lamanya, ada rasa pujian yang kuat untuk Tan Yun. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun telah berhasil menantang Dewa Perang Bintang 4. Jing Yun adalah raja dari semua prajurit bintang 1 hingga bintang 4 di pasukan keluarga baik kita. Jenderal Besar Bai Feng, komandan ini sangat senang memiliki prajurit ajaib seperti Jing Yun. Setelah tertawa, Komandan Fang Seng berkata dengan rasa ingin tahu, Jing Yun, kamu seperti misteri di mata komandan ini. Komandan ini sangat ingin tahu, maukah kamu menantang Dewa Perang Bintang 5 besok hari? Tan Yun dapat merasakan bahwa Komandan Fang Seng menyayanginya. Jadi dia tersenyum dan berkata, jika bisa, maukah komandan menghadiahi bawahan ini lagi? Komandan Fang Seng tertegun pada awalnya dan kemudian tersenyum. Selama kamu bisa menjadi Dewa Prajurit Bintang 5 lagi, itu artinya kamu memecahkan sejarah. Pada saat itu, selain hadiah dari Raja Dewa Bai Feng, komandan ini akan memberimu hadiah lagi. Mendengar ini, wajah tampan Tan Yun menunjukkan ekspresi antisipasi, dan dia membuang senyumnya dan berkata dengan hormat, untuk hadiah lamamu, aku akan mencoba menantang Dewa Perang Bintang 5. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Semua orang tidak menyangka bahwa Tan Yun akan mengungkapkan sikapnya terlebih dahulu. Tidak peduli siapa Dewa Prajurit Bintang 5, dia akan menantangnya. Pada saat ini, semua orang menantikan tantangan Tan Yun. Mereka benar-benar ingin melihat seberapa kuat Tan Yun ini. Semua orang tidak buta. Mereka dapat melihat bahwa Tan Yun belum menggunakan kekuatan aslinya sampai sekarang. Dalam harapan semua orang, malam telah berlalu. Keesokan harinya, di bawah naungan Komandan Fang Seng, total 50.000 prajurit Bintang 5 melewati tahap pertama babak sistem gugur dan memasuki tahap kedua, di mana mereka akan maju ke pertandingan duel. Di antara 50.000 prajurit dari berbagai ras, yang paling menarik perhatian adalah Bai Long. Bai Long memiliki atribut kuno, dan teknik Dewa Naga primordial yang dia kembangkan telah terkenal di kamp militer keluarga Bai. Kali ini, semua orang percaya bahwa Bai Long tidak akan terkalahkan, mendominasi prajurit Bintang 5 yang berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat itu, dia akan menerima tantangan Tan Yun. Adapun siapa yang lebih baik, selain istri Tan Yun dan orang-orang di sekitarnya, hampir tidak ada yang akan berpikir bahwa Tan Yun lebih kuat dari Bai Long. 7 jam kemudian, saat malam tiba, Bai Long memenuhi harapan dan mengalahkan lawannya dengan mudah berkali-kali. Pada akhirnya, dia benar-benar pantas untuk mendominasi semua prajurit Bintang 5 dan memenangkan kemuliaan prajurit Bintang 5. Jenderal Besar Bai Li di menara tersenyum puas. Dia tidak menganggap serius Tan Yun sama sekali. Putranya sendiri, dia tahu yang terbaik. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Tan Yun akan menjadi lawan putranya. Kamu juga tahu bahwa ayah dan paman keenammu adalah musuh yang mematikan. Bai Li berkata dengan kejam. Paman keenammu bangga memiliki Jing Yun sebagai prajuritnya. Dengarkan kata-kata ayah. Jika Jing Yun bajingan kecil itu benar-benar menantangmu, kamu harus menghabisinya. Mendengar ini, Bai Long di arena mencemooh. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menghabisinya dengan kekuatan guntur. Jangan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari arena. Bai Li berkata, anak itu menghabisi putri angkat paman keduamu. Paman keduamu baru saja mengirim transmisi suara pada ayah. Dia juga bermaksud sama, menghabisi Jing Yun. Jika kamu tidak bisa menghabisinya, aku akan mencari peluang di masa depan. Ketika ayah dan anak itu mengirim transmisi suara, Jenderal Bai Feng juga berkomunikasi dengan Tan Yun. Jing Yun, Bai Long pasti ingin menghabisimu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah cucu ayahku. Jika kamu benar-benar mengalahkannya, kamu bisa melakukannya. Tapi jangan habisi dia. Jika tidak, dengan amarah ayahku kamu tidak akan diampuni. Mendengar ini, Tan Yun berkata pelan, kalau begitu tidak apa-apa jika mematahkan kakinya. Anak ini mempermalukan Bai Su malam itu. Setelah mendengar itu, Bai Feng berpikir sejenak dan berkata melalui transmisi suara, tidak apa-apa jika mematahkan kakinya, tetapi jangan nyawanya. Pada saat ini di lantai 5, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dan berkata dengan keras, Jing Yun, komandan ini hanya bertanya sekali.
Apakah kamu yakin ingin menantang Bailong? Anak muda, Bailong tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus memikirkannya sebelum menjawab. Di tengah perhatian orang banyak, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, melapor pada komandan, aku yakin. Oke guys, sampai sini dulu cerita dari Mimin. Waduh, bintang 4 sudah dilewati ya. Sekarang gimana nih bintang 5? Bailong guys, ini cucunya Raja Dewa Baiceng ya. Masih bintang 5. Nanti bisa nggak ya Tanyun sampai bintang 9? Ya udah, ikuti aja ya channel ini. Jangan lupa di like juga ya teman-teman. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.